Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua dan Sekretaris LP2M, Bapak Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, mahasiswa dan mahasiswi KKN dari rumah yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan bersama tentang bagaimana kita mempersiapkan program dan mendiseminasikannya sebagai bagian dari program KKN dari rumah kali ini. Dan dalam situasi pandemi kali ini ada hal yang butuh kita catat bersama, di mana kita butuh menempatkan situasi pandemi ini bukan sebagai pandemic fatigue, di mana pandemi ini dianggap sebagai sebuah penghambat, kendala dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Tapi justru sebaliknya, bagaimana kita menjadikan pandemi ini sebagai pandemic acceleration, sehingga kita bisa mengoptimalkan kondisi yang serba sulit dan terbatas ini untuk mendesain, untuk membuat dan mendiseminasikan program yang kreatif dan inovatif untuk memberikan pengabdian, untuk memberikan khidmah dan memberikan kemaslahatan dan manfaat kepada masyarakat di sekitar kita. Ada 3 hal yang menjadi catatan kita bersama dalam mendesain program KKN dari rumah kali ini. Yang pertama adalah kemajuan teknologi, di mana dalam kemajuan teknologi kali ini kita melihat adanya proses yang sangat cepat dan masif terkait dengan proses digitalisasi dan otomatisasi teknologi yang dilakukan oleh kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang lambat laun tapi pasti. Kecerdasan buatan itu akan menggantikan peran manusia dalam menjalankan roda-roda kehidupan kita. Sehingga ke depan, profesi seperti tukang parkir, kasir, customer service, dan layanan publik lainnya akan digantikan oleh kecerdasan buatan ini. Di satu sisi, teknologi juga membantu kita untuk melakukan kinerja secara efektif dan efisien, membantu kita menghadapi keterbatasan interaksi di situasi pandemi ini, sehingga kehadiran Zoom, kehadiran Google Meet, dan platform digital lain mendorong kita untuk melakukan inovasi, membuat program-program inovatif dengan kemajuan teknologi tersebut. Yang kedua, kemajuan teknologi tersebut akhirnya membawa kita, mengantarkan kita pada situasi yang disebut dengan era disrupsi, di mana dalam era disrupsi ini banyak sekali perubahan secara fundamental yang kita lihat di sekitar kita, mulai terjadinya proses pergeseran ekonomi dari ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital, mulai dari pembayaran secara tunai menjadi pembayaran secara non tunai, bahkan menggunakan cryptocurrency, dari otoritas keagamaan yang bersifat institusional menjadi otoritas keagamaan berbasis individu atau personal, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah situasi pandemi yang membatasi ruang gerak kita, baik secara fisik maupun sosial, baik secara physical distancing atau social distancing. Maka ketiga hal tersebut
butuh kita respon, butuh kita sikapi secara positif dan dengan bijak. Maka salah satu inovasi yang kita lakukan adalah dengan melakukan KKN dari rumah kali ini. Teman-teman yang saya hormati, ada 4 hal yang membedakan KKN dari rumah ini dengan KKN konvensional. Yang pertama adalah ruang. Dulu dalam KKN konvensional, pelaksanaan KKN dilakukan secara langsung, sehingga membutuhkan posko sebagai tempat untuk melakukan koordinasi peserta KKN, kemudian desa sebagai mitra dan subjek dampingan di sebuah masyarakat. Tapi KKN dari rumah ini, teman-teman hanya memiliki posko virtual, di mana kegiatan yang teman-teman lakukan itu dilakukan secara blended. Ada yang dilakukan secara individual dan ada yang dilakukan secara kelompok. Ada yang dilakukan secara offline dan ada yang dilakukan secara online. Nah, perubahannya adalah kalau dulu itu dilakukan secara full luring, sekarang dilakukan secara blended, secara luring maupun daring. Luring pun itu dilakukan dengan sangat ketat dengan mematuhi protokol kesehatan dan melihat situasi terkini dari pandemi COVID-19 di suatu daerah. Yang kedua, yang membedakan antara KKN konven dengan KKN dari rumah ini adalah terkait dengan pemilihan subjek dampingan. Kalau dulu, dalam KKN konvensional, kita boleh memilih secara bebas subjek dampingan yang kita dampingi. Tapi dalam KKN dari rumah, ada satu syarat, di mana syarat ini butuh dimiliki oleh subjek dampingan, yakni kecakapan digital dan kemampuan dan penguasaan terkait dengan literasi digital yang baik. Sehingga nanti subjek dampingan itu bisa mengikuti program KKN dari rumah yang memang didesain secara luring dan daring. Yang ketiga adalah dari sisi program. Kalau dulu programnya dilakukan secara full luring, kalau sekarang dilakukan secara blended. Nah, programnya itu ada program yang memang dilakukan secara fisik, maksudnya dilakukan secara langsung di sebuah masyarakat dengan memperhatikan protokol kesehatan, dan ada program yang dilakukan secara online. Nah, program yang dilakukan secara online ini meliputi produksi konten-konten kreatif, baik itu yang berupa teks, audio, maupun audiovisual. Baik yang itu berupa liputan kegiatan maupun publikasi KKN berupa artikel maupun proceeding. Dan yang keempat adalah luaran. Kalau dulu luarannya hanya terbatas pada program yang dilakukan secara full luring, sekarang luarannya juga blended. Ada luarannya berupa, misal kalau dilakukan secara luring, berarti luarannya bisa berupa kegiatan atau bangunan fisik. Tapi kalau itu merupakan kegiatan yang dilakukan secara full daring, maka luarannya berupa meme, bisa berupa podcast, bisa berupa video, atau publikasi berita dan artikel. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah topiknya apa yang akan dibahas dalam KKN kali ini? Ada 5 topik. Yang pertama adalah terkait dengan pendidikan dan dakwah keagamaan Wali Songo. Yang kedua, moderasi beragama. Ketiga, kepedulian terhadap lingkungan. Bagaimana kita melakukan dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka untuk melakukan konservasi terhadap lingkungan di sekitar mereka. Keempat adalah terkait dengan relasi agama dengan kesehatan, dan yang kelima adalah kepedulian terhadap
penyelesaian wabah pandemi COVID-19. Lantas, pertanyaannya adalah bagaimana kita mempersiapkan program tersebut? Ada beberapa tahapan yang butuh kita lakukan. Yang pertama adalah kita butuh melakukan analisis terhadap kondisi subjek dampingan. Yang kedua, kita butuh menentukan subjek dampingan. Siapa masyarakat yang akan kita dampingi? Apakah itu majelis taklim? Apakah pemuda di suatu daerah? Apakah itu generasi milenial? Dan lain sebagainya. Sehingga penentuan subjek dampingan ini menjadi penting karena nanti terkait dengan bagaimana kita menganalisis kondisi subjek dampingan kali ini dan program dampingan yang akan kita desain bersama. Nah, dari program pendampingan yang kita desain itu nanti akan berkorelasi dengan target dan luaran program yang akan kita rencanakan. Sehingga ada beberapa tahapan yang butuh kita lakukan. Yang pertama adalah menyusun perencanaan program, yang itu bisa kita lakukan dengan pertama, melakukan need assessment, melakukan studi kebutuhan terhadap subjek dampingan yang akan kita dampingi dalam program KKN dari rumah ini. Yang kedua, melakukan diskusi secara terbatas dengan kelompok KKN kita. Kemudian setelah kita melakukan diskusi, kita mempersiapkan media dan platform yang akan kita gunakan. Yang ketiga, melakukan koordinasi pelaksanaan program. Karena keberhasilan sebuah program itu tergantung sejauh mana koordinasi dilakukan dan sejauh mana persiapan itu dilakukan secara matang. Yang keempat, mengontrol pelaksanaan program. Sejauh mana kesiapan panitia dalam melaksanakan program tersebut. Kalau itu program itu dilakukan secara daring, apakah link Zoom atau Google Meet sudah siap? Yang kedua, apakah publikasinya sudah masif? Apakah narasumber sudah dihubungi? Apakah para peserta sudah mengetahui detail acara secara baik? Yang kelima, setelah program dilaksanakan, segera lakukan proses evaluasi terhadap program dilakukan. Tujuannya adalah untuk melakukan refleksi kira-kira yang kurang dari pelaksanaan program yang sudah dilakukan itu apa, sehingga nanti untuk program selanjutnya itu bisa dioptimalkan pelaksanaannya, belajar dari beberapa kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan program yang pernah dilakukan. Yang ketujuh adalah melakukan pelaporan program, baik dengan membuat berita maupun mempersiapkan untuk pelaporan secara individu maupun kelompok. Sehingga yang butuh teman-teman persiapkan setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, tentukan kondisi subjek dampingan saat ini. Yang kedua, tentukan subjek dampingan yang teman-teman pilih. Yang ketiga, rencana program. Keempat, detail pelaksanaan program. Kelima, target program. Kemudian bagaimana teman-teman melaksanakan program tersebut. Dan harapan teman-teman pasca program itu dilaksanakan, tujuannya adalah untuk mengetahui adakah perubahan sebelum teman-teman melakukan proses pendampingan dan setelah pendampingan itu dilakukan. Idealnya, pasca teman-teman melakukan proses pendampingan terhadap subjek dampingan tertentu, itu terjadi proses peningkatan, proses perubahan ke arah yang lebih baik. Sebagai contoh, misalnya ketika kita mau mendesain sebuah program, misal saya mau membuat program terkait dengan tolak konten atau berita hoax terkait dengan COVID-19. Subjek dampingan saya adalah Majelis Taklim Muslimah. Kondisi subjek dampingan saya, pertama, mereka memiliki kemampuan analisis terhadap literasi digital yang rendah. Yang kedua, kebanyakan ibu-ibu
Jam'iyah Majelis Taklim tidak melakukan proses cek dan recheck, tidak melakukan proses tabayun terhadap berita yang masuk dalam grup mereka. Sehingga begitu ada berita yang masuk di grup, kemudian di-share tanpa melakukan proses tabayun, tanpa melakukan proses klarifikasi. Yang ketiga, minimnya peran dari anggota Majelis Taklim Muslimah untuk mengcounter atau untuk memvalidasi atau untuk mengklarifikasi berita hoax tersebut. Dari sini, maka program yang saya desain itu menyesuaikan dan merespon dari kondisi subjek dampingan tersebut. Sehingga kemudian program yang saya buat adalah program tabayun digital terhadap konten hoax di komunitas Majelis Taklim Muslimah. Maka program-program yang bisa saya kembangkan antara yang pertama adalah melakukan pelatihan secara virtual terhadap Majelis Taklim Muslimah. Atau kalaupun misalnya mereka tidak bisa, maka bisa dilakukan secara offline dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, memproduksi konten-konten yang memvalidasi konten-konten hoax terkait dengan COVID-19. Tujuannya apa? Targetnya apa? Targetnya adalah meningkatkan kecakapan menganalisis dan merespon literasi digital terkait dengan COVID-19. Nah, program pendampingan yang kita lakukan selain melakukan sesi workshop, kemudian memproduksi konten-konten visual maupun audiovisual untuk mengcounter hoax adalah melakukan sesi bicara, sesi sharing bersama ibu-ibu Jam'iyah Majelis Taklim untuk melihat sejauh mana sebenarnya perkembangan literasi mereka dalam merespon konten atau berita hoax terkait dengan COVID-19. Dan yang kedua, setelah mereka memiliki kecakapan, harapannya mereka menjadi sebuah komunitas yang berfungsi menangkal berita hoax COVID-19. Itu sekilas tentang bagaimana kita mendesain sebuah program KKN dari rumah dengan melihat kondisi dari subjek dampingan, sehingga programnya itu bisa relevan dengan kondisi subjek dampingan. Harapannya mereka memiliki kompetensi dan skill yang lebih baik dari kondisi saat ini. Nah, terkait dengan platform yang akan kita gunakan, kita akan menggunakan 3 platform sebagai media untuk mendiseminasikan program-program kita, mendiseminasikan konten-konten kita. Yang pertama adalah YouTube. Konten yang akan kita produksi adalah video. Yang kedua adalah Instagram. Konten yang akan kita produksi pertama bisa berupa flyer, yang kedua bisa berupa video, dan yang ketiga adalah Facebook. Itu bisa berupa teks, flyer, dan video. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mempersiapkan konten yang akan didiseminasikan melalui 3 platform tersebut. Lagi-lagi kita butuh mempersiapkan 3 hal sebelum kita mendesain sebuah konten. Yang pertama adalah kondisi subjek dampingan. Yang kedua, subjek dampingan. Yang ketiga adalah targetnya. Kondisinya bagaimana? Apakah mereka memang benar-benar membutuhkan konten tersebut? Jangan-jangan mereka tidak membutuhkan konten tersebut, sehingga analisis terhadap kondisi subjek dampingan menjadi penting. Yang kedua adalah pembatasan subjek dampingan. Semakin kita fokus pada subjek dampingan tertentu, maka konten yang kita akan produksi itu lebih akan mengena terhadap subjek dampingan tersebut. Kita tidak mungkin menyasar seluruh subjek dampingan, karena kita memiliki keterbatasan waktu, kita memiliki keterbatasan SDM. Sehingga pemilihan dan penentuan subjek dampingan itu juga penting dalam proses mendesain sebuah program. Yang ketiga, target. Target kalian apa? Apakah sebatas mengedukasi atau meningkatkan literasi digital mereka? Nah, setelah 3 hal ini fix terkait dengan kondisi subjek dampingan,
kedua penentuan subjek dampingan, yang ketiga adalah terkait dengan target dari program, maka kita bisa mempersiapkan konten. Untuk memproduksi konten, kita membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah mempersiapkan konten itu sendiri, yang kedua adalah mempersiapkan konten dengan teknik yang baik. Yang pertama, untuk mempersiapkan konten yang baik, kita butuh memperhatikan tiga hal. Yang pertama, konten itu harus benar. Konten itu harus sahih. Konten itu harus memenuhi validasi kebenaran secara akademik. Sehingga sebelum kita membuat sebuah konten, baik itu konten berupa teks, audio maupun audio visual, pastikan sumber rujukannya benar. Pastikan sumber rujukannya valid. Jangan asal copy paste, tapi pastikan sumber itu memang berasal dari sumber yang sudah tervalidasi kebenarannya. Sehingga kita punya tanggung jawab secara moral dan akademik untuk memastikan konten yang kita produksi dan kita diseminasikan merupakan konten yang benar, konten yang valid, konten yang sahih. Setelah selesai, kita baru berpikir apakah konten yang kita produksi ini memiliki kemanfaatan. Nah, kemanfaatannya ini lagi-lagi disesuaikan dengan kondisi subjek dampingan, penentuan subjek dampingan, dan target yang akan kita tuju. Dan yang ketiga adalah nilai, additional values, nilai tambah dari konten yang akan kita produksi. Sehingga konten yang kita produksi itu harus benar-benar memiliki nilai tambah bagi subjek dampingan yang kita tuju. Nah, salah satu indikator konten itu bernilai, memiliki nilai tambah, pertama, konten itu menawarkan sebuah kebaruan, menawarkan sebuah novelty. Sehingga begitu membaca sebuah konten, baik itu berupa meme, flyer, video, ataupun konten lainnya, pembaca atau subjek dampingan itu merasa bermanfaat. Oh, ini kayaknya butuh saya share. Oh, ini butuh saya simpan. Oh, ini butuh saya sampaikan kepada yang lain. Yang kedua adalah orisinalitas. Kalaupun misalnya konten itu bukan dari kita, maka cantumkan rujukannya. Tapi kalau itu memang benar-benar konten yang kita produksi sendiri, hasil dari kontemplasi, hasil dari takhannus dan uzlah kita, maka itu yang disebut dengan orisinalitas sebuah ide. Yang ketiga adalah kreativitas. Kadang konten itu sudah benar, konten itu sudah bermanfaat, tapi tidak dipackage, tidak dikemas, tidak desain dengan baik. Masyarakat juga akan abai, masyarakat juga, atau subjek dampingan itu tidak tertarik untuk membaca, untuk melirik, atau bahkan mendiseminasikan dan menyebarkan kepada yang lain. Sehingga aspek kreativitas dalam konten yang kita produksi itu juga akan memberikan nilai tambah. Jadi terkait dengan konten kita butuh memperhatikan tiga hal. Yang pertama adalah kontennya harus benar, bermanfaat, dan bernilai. Aspek kedua yang butuh kita siapkan terkait dengan konten adalah penguasaan teknik. Jadi meskipun kontennya udah siap, tapi kalau teknik pengemasannya tidak baik, ya sama saja. Sehingga perpaduan antara konten dan teknik itu menjadi sebuah kolaborasi yang tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk teknik, setidaknya ketika kita membuat flyer, itu bagi mereka yang sudah terbiasa atau bagi kalangan yang profesional itu bisa menggunakan CorelDRAW, Adobe Photoshop, atau Adobe Illustrator. Sementara untuk pemula, teman-teman bisa menggunakan atau memaksimalkan aplikasi Canva, Freepik, ataupun Animated Text. Jika teman-teman ini memproduksi audio visual atau berupa video, teman-teman bisa memaksimalkan beberapa aplikasi seperti Corel Video Studio misalnya, atau Adobe Premiere, Adobe After Effects, atau Filmora. Sementara bagi pemula bisa memaksimalkan
KineMaster. Nah, ada beberapa hal yang menjadi evaluasi kita bersama dalam beberapa konten yang diproduksi teman-teman KKN dari rumah, misalnya terkait dengan flyer atau meme atau konten visual. Ada beberapa hal yang seringkali kita jumpai sehingga itu menjadi keterbatasan sebuah konten yang baik, konten yang bermanfaat, konten yang bernilai itu tidak bisa memiliki dampak yang cukup baik. Yang pertama adalah gagasannya itu hybrid. Jadi semuanya masuk di sana. Misalnya ketika membincang pandemi, satu flyer itu ada 9 ide pokok yang disampaikan. Efektifnya, sebenarnya satu flyer teman-teman cukup menyampaikan satu ide pokok, satu gagasan saja. Begitu satu gagasannya itu sudah tersampaikan, itu berarti teman-teman sudah berhasil. Sehingga fokuslah pada satu ide dalam satu flyer, satu ide besar dalam sebuah video, satu ide besar dalam sebuah meme. Efisiensi kata, efisiensi pesan. Pesan yang baik dalam sebuah flyer adalah pesan yang memiliki daya ikat atau memiliki fungsi seperti halnya lem. Begitu dibaca, dia akan melekat dalam alam bawah sadar seseorang. Begitu dibaca, itu begitu mengena dalam sanubari seseorang. Sehingga hindari pesan yang hybrid. Cari pesan yang fokus, cari pesan yang spesifik. Yang kedua, mismatch antara teks dengan gambar. Teksnya berbicara terkait dengan pentingnya untuk melakukan social distancing, tapi gambarnya justru memperkuat adanya kerumunan misalnya. Jadi ada mismatch di sana. Sehingga antara gambar dengan teks itu harus link and match. Yang kedua, flyer tidak representatif dan tidak relevan terhadap subjek dampingan yang dituju. Sehingga pastikan flyer yang dibuat itu memang sesuai dan relevan terhadap kondisi subjek dampingan yang kita pilih. Yang keempat, pesannya biasa saja. Sudah disampaikan oleh banyak orang. Sehingga di sini pentingnya koordinasi secara virtual di posko virtual. Seringlah untuk berbagi, seringlah untuk meminta masukan dari teman-teman di grup teman-teman. Nah, ketika ditemukan salah satu dari 4 hal ini, adanya pesan yang hybrid, mismatch antara teks dengan gambar, tidak representatif untuk subjek dampingan dan kondisi saat ini, kemudian pesannya biasa saja, maka there is no impression. Tidak ada kesan. Tidak ada daya tarik, tidak ada hikmah yang tercecer. Sehingga ini menjadi catatan kita. Teman-teman yang kami hormati, teman-teman yang saya hormati, terkait dengan video ada beberapa evaluasi yang butuh menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, videonya tidak to the point. Misalnya pembukaannya tidak menarik, sehingga begitu dilihat langsung di skip misalnya. Yang kedua, terlalu panjang kontennya. Yang ketiga, tidak komunikatif karena tidak mengajak audiens untuk berinteraksi. Dan yang keempat, tidak ada informasi, tidak ada aspek edukasi, dan tidak ada aspek entertainnya. Nah, ini menjadi catatan kita bersama karena segmen kita adalah segmen milenial, di mana ketika kita menyampaikan konten edukatif, tolong diselipi unsur-unsur entertainment-nya di sana agar mereka bisa stay tune dari awal sampai akhir. Nah, ada beberapa contoh yang mungkin bisa teman-teman gunakan sebagai model. Misalnya ketika kami membuat konten terkait dengan promosi hidup sehat di era pandemi, misalnya terkait dengan bagaimana kita cuci tangan,
salah satu headline yang kita cantumkan dalam file tersebut adalah bersihkan tangan. Kemudian kita berikan ilustrasi terkait dengan bagaimana mencuci tangan yang benar mulai tahapan awal sampai akhir. Ada sekitar 6 tahapan. Mulai gerakan begini, kemudian memasukkan jari dalam sela-selanya sampai selesai. Kita ilustrasikan dalam bentuk gambar, karena ilustrasi gambar lebih mudah untuk dipahami daripada deskripsi teksnya. Kalaupun ada deskripsi teks itu bisa membantu. Atau misalnya bagaimana kita memberikan salam dalam era pandemi misalnya. Dengan kita visualisasikan misalnya dengan bentuk begini, kemudian menaruh tangan kanan di pundak, atau memberikan salam begini, dan beberapa ilustrasi lainnya. Teman-teman nanti bisa melihat beberapa contoh dalam bagaimana kita mendesain sebuah konten yang baik. Contoh misalnya kita ingin mendefinisikan tentang 3 hal yang butuh kita istiqomahkan dalam situasi pandemi ini. Yang pertama adalah kita butuh jaga jarak aman, kita butuh tingkatkan imun, kita butuh kuatkan iman. Tujuannya untuk apa? Agar kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan ketika teman-teman misalnya ingin mendesiminasi atau membuat konten yang meningkatkan imunitas seseorang, misalnya jika engkaulah bahagiakanlah hatimu, dan beberapa konten lainnya yang teman-teman bisa lihat dalam PowerPoint yang nanti bisa teman-teman dapatkan dari tim KKN dari rumah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.